Ya, ya jadi sejujurnya memang dirasakan peningkatan itu terasa sekali, tajam sekarang malah. Gitu. Tenaga kesehatan yang kena pun masih banyak, makin banyak. Gitu. Terus beberapa bed yang tadinya kita satu ruangan kita bikin dua bed, mau nggak mau sekarang kita masukkan jadi 3 bed. Gitu. Caranya kita seperti itu sih. Itu karena peningkatan lonjakan kasus. Iya. Sangat terpaksa membuat satu ruangan jadi 3 bed itu. Berapa total yang disediakan bed? Sekarang 18. 18. Terisi penuh semua? Penuh semua. Kayaknya sekarang hampir tiap hari penuh semua. Dari pasien yang tercatat sebagai ditangani RSU pasien COVID, berapa total yang mengalami pemberatan dan yang hanya bergejala ringan saja? Sedang sih ya. Kalau yang berat biasa karena kita utamakan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kita rata-rata sedang yang biasa. Sampai saat ini RSU sempat menggunakan pengobatan COVID dengan cara konvalesen plasma darah atau seperti apa? Kita belum melakukan plasma darah belum melakukan. Belum ada permintaan atau seperti apa? Sepertinya kan kalau yang boleh melakukan itu kan ada syarat-syaratnya, ada perizinan. Kita belum ditunjuk, belum diperbolehkan. Dan sepertinya juga itu kayaknya rumah sakit yang punya fasilitas penelitian ya seperti RSCM dan kawan-kawan itu biasanya yang transfusi plasma darah. Dari sejauh ini di akhir sampai awal tahun, adakah pasien COVID yang juga menderita sebagai pasien AIDS? Karena kan kita tahu di RSU Kota Tangsel ini ada poli umum AIDS ya? Ya ada Wijaya Kusuma. Poli Wijaya Kusuma untuk penanganan HIV/AIDS. Adakah pasien COVID yang sekaligus mengalami pasien AIDS? Berapa totalnya dok? Totalnya saya kurang detail tapi tidak banyak sih. Gimana dok? Selama 1 tahun ini di bawah 10 lah. Itu gimana menanganinya? Sama aja prosedurnya. Cuma kita lebih ketat aja. Istilahnya kalau dia memang biasanya kan nutrisinya jauh lebih baik. Itu kan kita ada gizinya. Kita kan ada spesialis gizi, ya gizinya kita perbaiki lebih. Tapi sebenarnya pengobatannya mah sama aja sama yang lain. Yang penting obat HIV-nya tetap jalan terus. Gitu. Artinya dok terakhir apakah ada penemanan psikiater? Karena kan mengingat penyakit ini kan cukup mematikan dua-duanya bagi si penderita. Biasanya ada psikolog yang datang, biasanya yang dari apa namanya rumah lawan COVID punya psikolog ya. Dia kunjungin juga pasien yang kemari. Tapi kalau untuk rumah sakit biasanya kita kan psikiatri ya. Jadi dia yang sudah psikotik. Itu ada beberapa yang divisiti oleh dokter psikiatri karena timbul gejala-gejala psikotik ada. Seperti itu. Dokter psikiatri kita dilibatkan. Pernah masuk ke ruang COVID. Khusus untuk pasien ini juga ada ya yang si AIDS dan si COVID ini maksudnya menderita satu. Ya, dokter Lazuardi masuk, yang pasien HIV dia pasti masuk. Pokoknya selama dia semua itu kan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau yang pasien TB-nya ada, dokter parunya masuk pasien TB-nya. Dok terakhir itu imbauan mengingat fasilitas kesehatan yang mulai padat di kasus COVID. Jadi yang terasa sekarang ini melonjak tapi sepertinya semua banyak yang kendor ya. Banyak yang kendor, nilainya peningkatannya tinggi loh. Cuma mungkin tidak seheboh di pemberitaan sosial media atau gimana ya. Tapi sebenarnya memang meningkat sejalan dengan kita semakin longgar. Longgar dalam arti? Longgar dalam kedisiplinan kita menerapkan 3M. Jadi saya pikir kita semua harus jangan sampai longgar lah, kira-kira seperti itu aja. Jangan longgar dan jangan lengah. Siap. Oke. Jangan lupa subscribe ya.